اللهم قوي الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وسيرهم على المؤيدين رب اغفر لنا منك ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan suara takbir, tahmid dan tahlil yang menggema dan menggemuruh sejak tadi malam hingga pagi hari ini, kita lepas bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan penuh rasa haru. Kemudian kita sambut dan kita rayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 ini dengan penuh sukacita dan gembira. Salah satu yang kita harapkan ketika kita merayakan Idul Fitri sesuai dengan namanya adalah kembalinya kita ke fitri atau kesucian diri kita masing-masing dari segala macam dosa, baik dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa sesama kita. Sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, yakni dalam keadaan suci tidak berdosa. Allah Subhanahu wa taala memang telah menjanjikan demikian melalui sabda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Innallaha azza wa jalla farada siyama Ramadan wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja minadz-dzunubi kayaumi waladathu ummuh. Nabi bersabda, Allah azza wa jalla mewajibkan puasa Ramadan dan aku mensunnahkan salat malam harinya. Barang siapa berpuasa dan salat malam tarawih dengan mengharap pahala atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Manakala kita telah kembali ke fitrah dalam arti terhapus dosa-dosa dan bersih tauhid kita dari segala bentuk kemusyrikan, maka kita termasuk orang yang sukses, beruntung, berhasil dalam menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Allahu Akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, keberhasilan ibadah Ramadan dalam bentuk terhapusnya dosa-dosa merupakan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang konkret atau yang nyata. Oleh karena itu kita mesti memiliki tolok ukur keberhasilan ibadah Ramadan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang semakin meningkat. Ada beberapa indikasi atau tanda yang bisa kita jadikan patokan untuk menilai diri kita masing-masing. Apakah ibadah Ramadan kita telah mencapai hasil atau tidak? Sekurang-kurangnya ada 5 tolak ukur keberhasilan ibadah Ramadan yang harus kita buktikan dalam kehidupan kita sesudah Ramadan berakhir. Yang pertama, memiliki tauhid yang mantap. Karena itu berakhirnya bulan suci Ramadan kita tandai dengan takbir, tahlil dan tahmid yang merupakan kalimat tauhid. Perintah ini memang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kamu cukupkan bilangannya, dan hendaknya kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dengan demikian seorang muslim yang telah menunaikan ibadah Ramadan semestinya tauhid yang bersih dari segala kesyirikan. Dengan tauhid itu dia selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dan selalu terkait pada syariat yang diturunkannya. Hal ini akan membuat seorang muslim selalu menjalani kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah, mencintai Allah dari segala-galanya, serta tunduk dan taat hanya kepadanya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, keberhasilan ibadah Ramadan juga membuat kita semakin memiliki akhlak yang mulia. Hal ini karena ibadah Ramadan telah mendidik kita untuk selalu berakhlak mulia. Karenanya keberhasilan ibadah Ramadan membuat akhlak atau moral yang tercela terkikis habis dari jiwa dan kepribadian kita masing-masing. Oleh karena itu sesudah menunaikan ibadah Ramadan, keberhasilan yang harus kita tunjukkan adalah memiliki akhlak yang mulia. Kemuliaan akhlak suatu masyarakat akan membuat kehidupan berlangsung dengan aman, sentosa, serta penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, akhlak yang tercela dalam suatu masyarakat akan membuat kehancuran, malapetaka dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Krisis yang terjadi pada pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa sebenarnya karena krisis akhlak. Yang krisis akhlak itu sendiri berpangkal dari krisis tauhid. Sebagai muslim, kita tentu saja harus prihatin apabila masyarakat memiliki akhlak yang jelek. Kita tidak punya masa depan yang cerah apabila generasi muda memiliki akhlak yang rusak. Kenapa lagi yang bisa diharapkan kalau generasi harapannya telah hancur? Kehidupan kita juga akan sengsara bila orang-orang tua dan para pemimpin memiliki akhlak yang jelek. Karena kejelekan akhlak mereka membuat arah kehidupan menuju kehancuran yang menakutkan. Dengan demikian, akhlak yang mulia harus kita tegakkan, dan akhlak yang jelek harus kita kikis dan tidak kita beri tempat dan peluang untuk berkembang. Itu sebabnya kita amat prihatin kalau di negeri yang kita cintai ini masih saja ada tempat atau fasilitas dan kesempatan untuk mereka yang melakukan tindakan yang menggambarkan akhlak yang rusak dan merusakkan akhlak masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ketiga, tanda yang harus kita perlihatkan sebagai wujud dari keberhasilan ibadah Ramadan tahun ini adalah memiliki semangat menimba ilmu pengetahuan. Hal ini karena aktivitas Ramadan telah merangsang kegairahan kita untuk menimba ilmu pengetahuan, khususnya yang menyangkut pendalaman ajaran Islam. Kuliah subuh, ada kuliah zuhur di perkantoran, ada ceramah tarawih, pesantren Ramadan, siaran dakwah di radio dan televisi, dan studi keislaman lainnya di bulan suci Ramadan merupakan aktivitas yang merangsang semangat kita untuk menimba ilmu pengetahuan. Aktivitas ini membuat kita tidak hanya lebih fanatis sebagai seorang muslim, tetapi juga pemahaman dan wawasan keislaman kita semakin menjadi lebih baik. Namun perlu kita ketahui bahwa sedalam-dalamnya ilmu yang kita gali, tetap saja terasa cetek dan sedikit ilmu yang kita peroleh. Apalagi ilmu Allah itu sangat luas. Menyadari hal ini semestinya kita semakin terangsang untuk menimba ilmu sesudah Ramadan ini berakhir. Semangat itu harus dibuktikan, termasuk disiplin ilmu yang kita geluti masing-masing di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, termasuk majelis-majelis taklim, serta pengembangan ilmu dari yang sudah kita miliki tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat di antara keberhasilan ibadah Ramadan yang harus kita tunjukkan adalah lebih memiliki semangat untuk memakmurkan masjid dan musalla. Hal ini karena ibadah Ramadan juga telah melatih kita untuk kembali ke masjid dan musalla, kembali memakmurkan masjid dan musalla, dan kembali beraktivitas dan di masjid dan musalla. Itu sebabnya selama Ramadan kita rasakan masjid-masjid, musalla relatif lebih makmur, pengurus dan jemaahnya lebih aktif, dan aktivitas lebih banyak dan bervariasi. Berakhirnya bulan suci Ramadan tidak boleh membuat masjid kita kembali sepi tanpa kepengurusan yang serius, tanpa jemaah yang aktif, dan tanpa aktivitas yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh umat. Oleh karena itu keberhasilan ibadah Ramadan juga harus kita buktikan dengan selalu aktif memakmurkan masjid-masjid dan musalla, mulai dari sholat berjamaah hingga mengatasi dan memecahkan persoalan umat dan mengatur strategi perjuangan guna meningkatkan kualitas umat. Seharusnya tiap kali seorang muslim ada di rumahnya, maka saat waktu sholat tiba, dengan diperdengarkannya azan, langsung menuju ke masjid dan musalla. Ada banyak contoh kasus dari kisah para sahabat yang menggambarkan betapa perhatian yang sedemikian besar dari mereka terhadap masjid. Sebut saja misalnya sahabat Abdullah bin Umi Maktum, yang meskipun matanya buta dan rumahnya jauh dari masjid, dia tetap datang ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, karena dia selalu mendengar panggilan azan sebagaimana yang dianjurkan kepadanya. Di samping itu ada sahabat Bani Salamah, sebenarnya punya niat untuk pindah ke rumah dekat masjid agar bisa menunaikan sholat berjamaah di masjid dengan mudah. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang jauh rumahnya dari masjid akan memperoleh pahala yang lebih besar karena langkah-langkahnya. Maka Bani Salamah tak jadi pindah ke dekat masjid karena ingin memperoleh pahala yang besar, dan dia memang rajin ke masjid. Oleh karena itu kita perlu merenungi diri kita masing-masing, sejauh mana perhatian kita terhadap pemakmuran masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Yang kelima, yang terakhir, yang merupakan bukti keberhasilan ibadah Ramadan kita adalah memiliki solidaritas yang tinggi
terhadap sesama kaum muslimin. Hal ini karena ibadah Ramadan juga telah mendidik kita untuk merasakan betapa tidak enaknya lapar dan haus. Lalu secara simbolik, upaya membantu mereka yang susah kita lakukan dalam bentuk menunaikan zakat fitrah, bahkan disertai juga dengan infak dan sedekah, yang kesemuanya itu bermuara pada penumbuhan dan pemantapan rasa tanggung jawab sosial kita. Karena itu sesudah Ramadan berakhir, semestinya semakin mantap rasa tanggung jawab kita, sehingga kita punya perhatian terhadap saudara kita yang mengalami kesulitan ekonomi. Wujud perhatian itu adalah dengan berusaha mengetahui kondisi kehidupan saudara-saudara kita sesama muslim, lalu memikirkan apa yang harus kita lakukan dalam rangka membantu mereka untuk meningkatkan martabat dan kualitas kehidupan mereka. Ini semua harus kita lakukan karena tentu kita tidak ingin hanya persoalan ekonomi mereka berubah menjadi kufur, apalagi di sekitar kita masih begitu banyak kaum muslimin yang mengalami kemiskinan. Ma'asyiral muslimin, dengan demikian ibadah Ramadan tahun ini 1444 kita akhiri. Tentu saja harus kita tinggalkan dengan memberikan bekas yang dalam, sehingga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mantap, yang berarti apapun yang kita hendak lakukan selalu berpijak pada nilai-nilai yang luhur yang terdapat dalam Islam yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga khutbah yang sangat singkat ini bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashkuruhu wa qad ta'azzana bi ziyadati liman syakar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ala raghmi man jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil ghurar. Amma ba'du fausikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, untuk menyempurnakan pahala puasa Ramadan kita, sesudah kita merayakan hari raya Idul Fitri ini dengan sukacita bergembira, sambil kita saling bersilaturahmi, saling minta maaf dan memaafkan. Mari kita sama-sama melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian diikuti dan dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka diberikan pahala seperti pahala puasa 1 tahun penuh. Sebab puasa 1 bulan Ramadan pahalanya sama dengan pahala puasa 10 bulan. Dan pahala puasa 6 hari di bulan Syawal berikutnya sama seperti pahala 2 bulan.
sehingga jumlahnya menjadi 1 tahun penuh. Karena 1 kali 1 kebaikan atau hasanah paling sedikit dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Pahala puasa tersebut di atas dapat diraih sama saja baik dikerjakannya langsung sesudah hari raya Idul Fitri atau tidak langsung, baik dikerjakan berturut-turut atau tidak berturut-turut. Sallu alal hadil basyir Muhammadin akbari rasulin wa khairun nadhir. Faqad amarakum bizzalikal latiful khabir. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad. Wardallahumma anhu an khulafaihil arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala alihi wa sahbihil kiramin nujaba wa anna ma'ahum bi'afwika wa karamika wa ihsanika ya khairu man tajawaza wa Allahumma izzal islam wal muslimin wa damir yahuda wa awana wa minal kafirin al mu'tadin wa alif baina qulubil muslimin wa wahid sufufahum wa aslih barakahum wa ijma' bainahum ala haqqi ya rabbal alamin. Allahumma ij'al baladana Indonesia aminan rakha'an sama'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awqatina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana mimman khafaka wa sama'a ridhaka ya arhamar rahimin. Allahumma fa'alna wala wal waba wa kita ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadha khafa wa azari buldani muslimina amata ya rabbal alamin. Allahumma a'id alaina ayat birrinna wal imdad wal mana wal iqram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.